semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Prisna di DVD. Pada video kali ini saya membuat kreasi lauk olahan dari ayam yang sangat enak banget. Rasanya manis, gurih, dagingnya lembut, bumbunya juga meresap. Sangat cocok banget ya untuk lauk sehari-hari. Untuk ide jualan lauk matang, untuk isian nasi pok ini juga oke banget ya. Cara membuatnya sangat mudah sekali dan bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel saja, yang pasti mudah didapat. Bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Bahan yang saya gunakan 1 ekor ayam broiler, berat bersihnya 900 sampai 1 kilo ya. Sudah saya potong-potong seperti ini. Dan untuk potongannya ini bebas ya teman-teman, boleh dipotong 12 atau potong 14 atau 16, disesuaikan selera masing-masing. Dan ini juga sudah saya cuci bersih dengan jeruk nipis. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, ini saya pakai 8 siung bawang putih seperti biasa ya. Sebelum dihaluskan bawang putihnya saya potong kecil-kecil. Kalau sudah bisa sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini ada yang gede ada yang kecil ya teman-teman, saya hitung 10 siung aja ya. Dan ini juga saya potong kecil-kecil biar kerja blendernya nggak berat dan bisa awet ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir kemiri. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, tapi ini gede ya teman-teman, jadi saya pakai 1 ruas cukup, dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, tambahkan air untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan dulu. Kemudian siapkan penggorengan atau pan atau wajan. Kemudian tuang ayam yang sudah kita cuci tadi. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 butir gula merah, ini beratnya kurang lebih 70 gram. Air asam ini dari setengah sendok makan asam jawa direndam dengan menggunakan air panas ya. Kurang lebih ada 3 sendok makan airnya. Kemudian ada garam secukupnya aja, nanti kita koreksi rasa. Setengah sendok teh lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan juga ada 3 lembar daun salam. Di sini saya juga menggunakan air kelapa ya teman-teman. Saya menggunakan air kelapa dari 1 butir kelapa. Kalau teman-teman gak ada, boleh diganti dengan air biasa ya. Saya menggunakan air kelapa, ini rasanya lebih mantap dan warnanya lebih cantik. Karena air kelapanya cuma sedikit ya teman-teman, ini saya tambahkan air biasa 1,5 gelas. Kemudian tambahkan juga kecap manis secukupnya aja. Ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Oke, kita pindah ke atas kompor dan nyalakan apinya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kita rebus sampai matang, airnya menyusut dan juga bumbunya meresap ya. Untuk memasak bacem ayam ini agak lama ya teman-teman, jadi kita butuh waktu agar bumbunya bisa meresap dalam ayamnya. Kalau kuahnya sudah agak menyusut seperti ini, bisa kita aduk balik. Ini boleh dimatikan apinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih maksimal lagi, ini bisa didiamkan semalaman. Tapi kalau saya kecilkan aja apinya seperti ini. Ini saya masak dengan menggunakan api kecil banget sampai kuahnya mengental lagi dan bumbunya juga meresap. Nah, ini untuk ayamnya sudah matang teman-teman, kuahnya sudah mengental, bumbunya juga meresap, rasanya juga sudah pas. Warnanya cantik sekali bukan kalau kita menggunakan air kelapa ya. Oke teman-teman, saya akan matikan kompornya dulu dan diamkan dulu sebentar ya, biar agak hangat dulu, baru kita masak, kita goreng ataupun kita bakar. Atau bisa juga kalau teman-teman nggak mau digoreng dibakar, dimakan gini aja juga sudah sangat enak banget ya. Ini saya goreng dengan menggunakan minyaknya sedikit aja ya teman-teman, dan ini gorengnya juga cuma sebentar ya, karena nanti kalau kelamaan bisa gosong. Kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Kita bolak-balik seperti ini teman-teman hingga warnanya cantik ya. Kira-kira warnanya seperti ini aja ya teman-teman. Ini sudah cantik banget ya. Sekarang saya angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita bersihkan dulu untuk minyaknya ya, biar bisa kita pakai goreng lagi dan minyaknya enggak hitam ya teman-teman. Kita lanjut goreng sisanya ya. Ini juga bisa
simpan dalam kulkas ya teman-teman, kita masukkan dalam freezer, bisa untuk stok lauk ya. Jadi kalau kita makan tinggal kita panasin aja ya, kita mau bakar atau menggunakan air fryer juga bisa ya teman-teman, atau langsung aja direbus lagi juga bisa. Sangat praktis sekali bukan? Dan bumbunya simpel, cara membuatnya juga mudah ya, cuman prosesnya yang agak sedikit lama ya teman-teman, tapi kan rasanya enak sekali. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, sudah saya goreng semua dan saya akan sajikan. Dan inilah hasilnya, bacem ayam yang sangat enak banget, warnanya cantik sekali bukan, dan benar-benar sangat menggugah selera ya. Ini rasanya juga sangat enak banget teman-teman, cocok banget buat lauk sehari-hari. Untuk sayurnya bebas, mau pakai sayur apa aja cocok ya, atau mau pakai sambal sama lalapan juga sudah sangat enak banget. Sekarang saya akan cicipin dulu teman-teman. Ini dagingnya sangat lembut banget ya, dan bumbunya itu meresap ya, rasa manis, rasa gurih itu dapat banget. Jadi ini rasanya tuh benar-benar enak banget, cocok ya buat lauk sehari-hari, atau bisa juga untuk ide jualan lauk mateng untuk isian nasi epok, ini juga boleh banget ya. Insya Allah cuan banget karena ini benar-benar sangat enak dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bumbunya yang pasti simpel sekali ya. Untuk bahannya saya pakai 1 bungkus mie telur. Untuk jenisnya ini saya pakai yang polos. Kalau teman-teman mau menggunakan yang keriting boleh, silahkan aja. Lanjut kita rebus mie-nya, sudah saya didihkan airnya ya, langsung kita masukkan. Rebus mie-nya sampai matang, tapi untuk tingkat kematangan ini jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya. Jadi untuk tingkat kematangan saat merebus ini bisa 70% sampai 80% aja ya. Kalau sudah matang kita bisa angkat. Oke, mie-nya sudah siap. Sekarang saya kasih minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Tambahkan lada bubuk setengah sendok teh. Tambahkan kecap manis. Ini untuk takaran kecap manis dikira-kira aja ya teman-teman. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi ya. Aduk sampai tercampur rata. Nah ini warnanya masih kurang cantik ya teman-teman, jadi saya tambahkan lagi kecapnya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamur ya, atau bisa juga nanti saat memasaknya lagi. Kemudian untuk bahan tambahannya ada telur, saya menggunakan 2 butir. Ini dikocok lepas saja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir bakso, ini ukurannya besar jadi saya pakai 2 aja. Untuk jumlah bakso ini bebas ya teman-teman, mau sedikit mau banyak silahkan aja ya. Dan bakso yang saya gunakan ini bakso sapi. Kalau sudah diiris-iris seperti ini kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris agak tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, atau sesuai selera teman-teman ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun seledri. Ini saya iris agak gede aja ya daun seledrinya. Untuk jumlah daun seledri ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip untuk daun seledrinya. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian untuk sayurannya ini ada sawi. Untuk sawi ini saya menggunakan 1 genggam, atau bisa juga secukupnya aja ya. Bisa juga diganti kol atau kubis ya teman-teman, disesuaikan bahan yang ada aja atau selera teman-teman ya. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek kemudian dicincang kasar aja ya. Sisihkan. Kemudian ada bawang merah, ini saya hitung 5 siung ya, karena ini ada yang kecil-kecil jadi saya hitung 5 aja. Untuk bawang merah ini diiris tipis-tipis seperti ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini saya pakai 4 buah diiris serong seperti ini. Karena saya bikinnya mau ada rasa pedasnya, jadi saya tambahkan cabai rawit 4 buah ya. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip untuk cabai rawitnya. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, lanjut kita ke proses memasaknya. Siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Tumis bawang putih dan juga bawang merah.
ditumis sampai layu, aromanya harum. Bawang putih, bawang merah sudah layu, sekarang masukkan cabai dan tumis kembali sampai cabenya layu. Kalau cabenya sudah layu, kita sisihkan di sebelah wajannya ya, kemudian tuang telurnya di bagian sebelah. Kita akan bikin orak-arik telurnya ya teman-teman. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita aduk-aduk, masak sampai telurnya matang ya. Kalau telurnya sudah matang, bisa kita campurkan dengan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Kemudian masukkan bakso. Kalau bakso sudah masuk, kita aduk sebentar saja. Ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan sawi hijau atau sayuran yang teman-teman gunakan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sayurannya. Kemudian diaduk lagi sampai sayurannya matang ya. Nah, ini sudah cukup matang ya teman-teman untuk sayurannya. Sekarang masukkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Lalu aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Untuk garam ini tadi saya tambahkan sedikit aja ya teman-teman, karena tadi di mie-nya sudah saya kasih garam dan juga kaldu jamur, tapi mohon maaf banget saat ngasih garam tidak kerekot ya. Sekarang masukkan mie yang sudah kita kasih kecap dan bumbu ya. Kemudian masukkan juga daun bawang, daun seledri. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman di rumah susah untuk mengaduknya, bisa menggunakan 2 spatula ya, atau bisa juga dibantu dengan garpu. Oke teman-teman, ini masih kurang cantik dan kurang manis, jadi saya tambahkan sedikit lagi kecap manisnya. Oke, kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah sedap, ada rasa gurih, manis, sedikit pedas, itu berarti sudah pas ya. Dan sekarang bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, mie goreng rumahan dengan bumbu simpel yang enak banget sudah siap disajikan. Bisa dimakan langsung seperti ini, bisa untuk pendamping nasi putih, untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Ini cocok semua ya. Yang pertama kita siapkan bahannya. Saya menggunakan 750 gram kentang. Ini sudah saya kupas ya. Dan untuk kentangnya ini saya menggunakan kentang dieng yang warnanya kuning seperti ini teman-teman. Ini wajib ya, kalau bagi saya itu membuat perkedel itu wajib menggunakan kentang yang warnanya kuning, karena lebih pulen dan nggak terlalu banyak air, berbeda dengan kentang yang warnanya kuning pucat ya teman-teman. Itu kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Setelah kentangnya dipotong-potong, lanjut ini mau saya goreng ya teman-teman dengan minyak yang panas. Kita aduk-aduk sambil kita bolak-balik seperti ini, dan kita goreng sampai kentangnya matang. Karena menggoreng kentang ini agak lama, saya akan tinggal dulu sambil menyiapkan bumbunya ya. Saya tambahkan juga 2 batang daun bawang. Kalau menurut teman-teman ini kebanyakan, boleh dikurangin ya, boleh menggunakan 1 saja. Ini saya potong kecil-kecil. Sebelumnya sudah saya cuci bersih pastinya ya teman-teman. Kalau sudah, bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada daun seledri, saya menggunakan 2 batang aja. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Kalau teman-teman enggak suka, boleh di skip daun seledrinya. Daun seledrinya ini dipotong kecil-kecil juga. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis seperti mau bikin bawang goreng ya. Kalau sudah selesai dipotong, kita sisihkan. Lanjut ada bawang merah, saya menggunakan 6 siung. Ini tetap saya hitung 6 siung ya teman-teman, meskipun ada yang kecil 1 ya, karena ada juga yang gede, jadi tetap hitungannya 6 ya. Dan ini saya potong juga kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini, seperti kita mau bikin bawang goreng. Lanjut kita kembali ke goreng kentangnya ya teman-teman. Ini kita aduk lagi karena masih belum matang banget ya. Sebentar lagi ini akan matang kentangnya, jadi kita goreng lagi dan sambil kita terus aduk. Oke teman-teman, ini warnanya juga sudah berubah, kentangnya sudah matang, kita bisa angkat.
dan kita tiriskan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, kita akan goreng bawang merah dan juga bawang putih. Jadi untuk bumbu perkedel ini saya goreng dulu ya teman-teman. Ini digoreng sampai setengah kering atau mau sampai kering juga boleh. Yang penting aromanya sudah wangi banget ya teman-teman. Kita bisa angkat dan kita bisa tiriskan dulu. Oke teman-teman, lanjut kita bisa pindah ke cobek ya. Kita akan haluskan bumbunya. Sebelum dihaluskan, ini saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kalau nggak ada boleh lada butiran, 1 sendok teh garam, dan tambahkan juga kaldu jamur secukupnya atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kita haluskan menggunakan ulekan sampai bumbunya halus ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini, sekarang saya akan masukkan sedikit demi sedikit kentang yang sudah kita goreng ya. Kita haluskan dulu kentangnya. Nah, ini sekarang saya akan tambahkan lagi. Kemudian kita haluskan lagi sampai teksturnya halus ya. Oke, ini masih ada dan saya akan haluskan lagi teman-teman sampai semua kentangnya kita haluskan bersama bumbu ya. Nah, kalau kentangnya sudah dihaluskan semua seperti ini, kita bisa kumpulkan dulu. Dan lanjut kita tambahkan irisan daun bawang dan juga irisan daun seledri. Kemudian bisa kita aduk hingga semua tercampur rata. Ini tanpa penambahan telur dan tanpa penambahan tepung ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tekstur kentang kuning itu pulen ya, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan bentuk. Ini saya sudah pakai sarung tangan dan jangan lupa kasih minyak sedikit ya biar nggak lengket. Dan untuk perkedelnya ini tadi sudah saya koreksi rasa ya. Kita ambil secukupnya aja. Dikira-kira ya mau bikin perkedelnya itu segede apa, disesuaikan selera. Nah, ini saya bentuk bulat aja seperti ini ya teman-teman. Mau bikin loncong juga boleh ya, disesuaikan selera aja bentuknya. Dan saya seperti ini aja, bulat seperti biasanya aja ya, yang normal-normal aja. Oke, kita bentuk semua adonannya sampai selesai. Untuk satu resep ini jadi 11 ya. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur untuk balurannya ya, dan tambahkan juga sedikit kaldu jamur agar rasanya tidak hambar. Nah, ini langsung saya kocok di cobek aja teman-teman biar tidak kebanyakan tempat yang kotor ya. Jadi nanti cuciannya biar tidak banyak. Ini dikocok lepas seperti ini, baru kita masukkan satu persatu adonan yang sudah kita bentuk tadi dan dibalurin dengan telur seperti ini ya. Kita mandikan dengan telur seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah dimandikan, kita bisa langsung goreng aja ya. Saya sudah panaskan penggorengannya pastinya ya. Sebelum saya kocok telurnya, saya sudah panaskan dulu. Dan ini minyaknya juga sudah cukup panas, jadi saya langsung goreng aja adonan perkedelnya ya teman-teman, yang sudah dibalurin dengan telur ya. Untuk menggoreng perkedel gunakan api sedang saja, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan atau kuning kecoklatan seperti ini, kita balik, dan kita baliknya cukup sekali aja agar tidak terlalu banyak minyak yang keserap dalam perkedelnya ya. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, sampai perkedelnya matang, warnanya cantik seperti ini. Kita bisa angkat dan kita bisa tiriskan, dan lakukan sampai semua adonan perkedelnya digoreng ya sampai habis. Caranya sama, dan inilah hasilnya setelah perkedel digoreng. Hasilnya sangat cantik sekali ya, warnanya juga cantik, sangat menggugah selera, teksturnya kenyal, padat, dan gak mudah hancur. Rasanya yang pasti ini gurih, enak banget. Bahannya saya pakai 6 butir telur. Ini sudah saya cuci sampai bersih. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Selanjutnya telurnya mau saya rebus. Ini sudah saya panaskan airnya. Kemudian bisa kita masukkan telurnya satu persatu. Tambahkan setengah sendok makan garam ya. Kemudian rebus sampai telurnya matang. Kalau telurnya sudah matang, kita bisa angkat dan kita taruh di air ya teman-teman. Ini airnya air biasa, biar panasnya cepat berkurang ya, jadi nanti bisa kita langsung kupas.
Nah, ini telurnya langsung saya kupas ya teman-teman. Cara ngupasnya juga sangat mudah sekali, dan hasilnya juga mulus-mulus seperti ini. Oke, kita kupas lagi. Ini saya benturkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita kupas, sangat mudah sekali teman-teman, dan hasilnya sangat mulus ya. Oke, lakukan sampai telurnya dikupas semua. Kalau telurnya sudah dikupas semua, lanjut kita kerat-kerat seperti ini ya. Ini saya kerat dua sisi ya teman-teman, seperti ini. Oke, lakukan sampai semua telurnya dikerat-kerat. Kalau sudah dikerat-kerat semua, kita sisihkan. Lanjut siapkan untuk bumbu sambalnya ya. Ini saya pakai cabai merah keriting, saya potong-potong seperti ini. Dan ini juga saya tambahkan cabai hijau keriting ya, biar warnanya cantik warna-warni. Tambahkan juga cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah untuk pedasnya. Tambahkan 3 siung bawang putih, ini saya potong-potong dulu bawang putihnya. Kemudian juga tambahkan bawang merah, ini saya pakai lebih banyak untuk bawang merahnya. Ini saya potong-potong juga. Dan yang bikin sedikit berbeda, ini saya tambahkan 1 sendok makan udang kering ya. Kemudian kita haluskan menggunakan chopper. Hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk tingkat kehalusan bumbunya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, lanjut kita panaskan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Kemudian kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita masukkan semua. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur dengan minyak ya. Oh ya teman-teman, ini boleh ditambahkan sedikit air kalau teman-teman mau. Dan ini mau saya tambahkan garam secukupnya dulu ya. Kemudian kaldu jamur, boleh juga ditambahkan gula pasir kalau teman-teman suka. Aduk hingga semuanya tercampur rata, masak hingga bumbu sambalnya matang, sudah tidak langu lagi ya. Kalau bumbu sambalnya sudah mulai matang, kita bisa masukkan telurnya. Kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini. Dan kita masak sampai sambalnya benar-benar matang. Dan bumbunya juga meresap ya teman-teman. Dan ini minyaknya juga sudah mulai keluar teman-teman, seperti ini ya. Kita masak sebentar lagi. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita tata dulu sebelum kita sajikan di meja makan ya. Sangat cepat sekali bukan cara memasaknya, dan ini benar-benar sangat enak banget. Oke teman-teman, telur sambal bawang sudah siap disajikan. Ini dinikmati dengan tumis kangkung, tumis bayam, atau sama ini aja tambah lalapan timun juga sudah sangat enak banget ya. Ini sangat cocok banget untuk menu dadakan, masaknya cepat, bahannya juga sederhana, yang pasti mudah didapat ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan setengah papan tempe. Ini saya beli harganya 5.000 ya. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Silahkan komen di bawah ya. Dan tempenya ini mau saya potong panjang-panjang aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dipotong kotak juga boleh, disesuaikan selera teman-teman aja ya. Ini saya potong panjang seperti kita kalau mau bikin kering tempe ya. Tapi kalau teman-teman mau dipotong kotak-kotak boleh, silahkan aja ya, disesuaikan selera teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung goreng ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya. Lanjut kita masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Ini kita masukkan semua aja muat ya. Dan diaduk-aduk hingga semuanya kecelup dengan minyak. Dan sesekali dibalik seperti ini ya teman-teman, biar matangnya merata. Goreng hingga tempenya berwarna kuning keemasan, tapi jangan sampai kering ya. Ini setengah kering. Kalau sudah seperti ini kita bisa angkat dan tiriskan dulu. Kita sisihkan, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Di sini saya pakai 3 siung bawang putih. Ini bumbunya saya iris aja ya teman-teman. Ini bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar, atau boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya pakai 5 siung. Bawang merahnya ini saya iris tipis-tipis seperti ini.
Kemudian ada 3 buah cabai hijau besar, ini saya iris serong tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini saya pakai 1 genggam ya, ini sama diiris serong aja seperti ini. Kalau teman-teman orek tempenya mau rasanya lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit ya. Oke, lanjut kita akan tumis bumbunya. Yang pertama kita tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai harum, sampai berubah warna ya teman-teman, agak kekuningan, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian masukkan cabai hijau, ditumis sampai cabenya layu. Oke teman-teman, ini sudah layu ya, cabenya sudah cukup. Sekarang saya akan masukkan gula merah, ini saya pakai sedikit aja, boleh juga diganti gula pasir ya. Dan saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kecap manis, ini saya pakai 4 sendok makan atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian tambahkan sedikit garam, nanti cek rasa ya teman-teman. Dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng, aduk hingga tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini mau saya tambahkan cabai merah keriting ya, ini sama diiris serong-serong seperti ini. Tadi kelupaan ya teman-teman. Sekarang saya masukkan juga cabenya, kemudian diaduk kembali hingga cabenya layu dan juga bumbunya meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan ini bumbunya sudah meresap seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya ditata dulu biar penampilannya cantik dan sangat menggugah selera. Oh ya teman-teman, untuk pemanisnya ini tadi saya ambil cabai hijau yang ditumis sebentar ya, biar warnanya cantik seperti ini. Dan saya tambahkan juga bawang goreng di atasnya biar makin wangi dan mantap. Oke teman-teman, orek tempe basah ala Risna sudah siap untuk disajikan. Dinikmati dengan nasi putih anget, tambah telur ceplok, mie goreng, ini sangat cocok banget ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 buah timun. Ini timunnya sudah saya cuci bersih ya, dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya buang. Kemudian ini akan saya ambil bagian dagingnya ya, bagian isinya tidak saya pakai. Ini isinya dibuang saja atau mau dimakan juga boleh, karena rasanya juga segar ya isinya itu. Selanjutnya ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja. Mau panjang-panjang, mau kotak-kotak juga boleh ya, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan sayuran yang berikutnya, ini saya menggunakan tauge ya. Ini saya gunakan sedikit saja, dan bagian akarnya ini sudah saya potong dan ini sudah saya cuci bersih. Kemudian biar rasanya lebih segar lagi, ini saya menggunakan kemangi ya, sudah saya petikin dan sudah saya cuci bersih. Kemudian juga ada kelapa parut, ini saya menggunakan setengah buah dari kelapa ukuran yang sedang ya. Ini diparut kasar saja. Kemudian siapkan cobek dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 5 buah. Saya potong-potong dulu ya teman-teman sebelum dihaluskan. Ini menggunakan cabai merah keriting biar warnanya nanti agak kemerahan ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai hijau yang rawit ya, atau bisa diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Kemudian kencur, ini wajib ada ya teman-teman. Kemudian juga ada terasi yang sudah dibakar, ini juga harus ada, nggak boleh di skip. Kemudian juga setengah buah gula merah ya, ini saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya. Kemudian tambahkan garam secukupnya saja, nanti dicek rasa ya. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian bumbunya ini dihaluskan sampai halus. Untuk bumbu terancam ini sebenarnya mirip sekali dengan bumbu urap ya teman-teman. Bedanya di sini tidak menggunakan daun jeruk ya. Dan semuanya mentah ya, kecuali terasi yang sudah dibakar tadi. Yang lainnya mentah semua. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya. Sekarang akan saya masukkan kelapa parutnya. Ini akan sedikit saya ulek-ulek seperti ini ya teman-teman.
atau mau langsung diaduk juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Tapi kalau agak ditekan-tekan seperti ini rasanya lebih enak ya. Oke, sekarang akan saya campur menggunakan sendok saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, kalau misalnya kurang garam bisa ditambahkan garam. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang manis bisa ditambahkan gulanya ya. Sekarang masukkan sayurannya. Ini saya masukkan timunnya terlebih dahulu, lalu masukkan tauge. Ini taugenya sangat seger banget ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata semua sayurannya ini, sampai tercampur dengan bumbu kelapanya ya teman-teman. Ini karena jadinya banyak, jadi ngaduknya harus pelan-pelan, padahal ini cobeknya juga sudah besar ya. Oke, sekarang saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin seger ya, dikasih kemangi. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya kemanginya, atau mau ditambahkan sayuran yang lainnya juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Telanjang mentimun ini lebih enak kalau kita makan langsung ya, kita bikin langsung kita makan ya, karena ini semuanya dari bahan mentah, jadi tidak bisa untuk nanti-nanti ya teman-teman, rasanya pasti akan berbeda. Telanjang mentimun ini juga bisa untuk menu harian ya, untuk teman makan nasi sama tempe goreng, ikan asin atau ikan goreng sudah sangat enak banget. Atau bisa juga langsung dimakan gini aja juga sangat enak ya. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, yang pasti juga mudah untuk didapat ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.